Halo teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang aku mau bahas tentang proses pembuatan keputusan menurut teori manajemen. Ini aku ambil dari chapter 2 di buku yang sama, buku manajemen buku manajemen karyanya Robbins dan Coulter. Ya, jadi menurut buku itu ada beberapa subbab yang dapat menjelaskan. Untuk prosesnya sendiri ada 8 proses. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, menentukan kriteria. Ketiga, menentukan prioritas atau bahan kualifikasi. Yang keempat, memilih alternatif. Yang kelima, analisis. Yang keenam, menentukan pilihan. Yang ketujuh, menerapkan pilihan. Dan yang kedelapan, yang terakhir, mengevaluasi pilihan. Apakah masalah masih berjalan? Jika masih berjalan, tentu kita harus mengambil langkah berikutnya. Untuk analisis sendiri, biasanya menggunakan tabel prioritas itu, karena sebelumnya udah menentukan prioritas kan. Jadi nanti kita kayak weighing, kayak menentukan angka prioritas sama angka kira-kira nilainya itu, nilai prioritas itu ya, berapa. Untuk langkah-langkahnya sebenarnya bisa dilihat di bukunya sendiri ya, karena kayaknya lebih enak kalau misalnya ngeliat bukunya sendiri, ngebaca bukunya sendiri. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah pendekatan. Dalam membuat suatu keputusan, kita itu memiliki 4 pendekatan. Ada pendekatan secara rasionalitas, terus pendekatan rasionalitas yang terbatas, berdasarkan intuisi, dan bukti. Jadi kalau misalnya pendekatan rasionalitas itu keputusan yang diambil berdasarkan rasionalitas. Jadi kayak teman-teman pernah gak sih kayak moral, nah itu rasional gak ya sama norma masyarakat? Nah itu termasuk rasionalitas. Terus ini ada rasionalitas yang terbatas atau bounded rationality. Itu artinya keputusan yang diambil berdasarkan rasionalitas yang dibatasi rasa puas, dalam tanda kutip. Padahal jika dicari lebih dalam, itu ada keputusan yang lebih menguntungkan. Jadi ini seperti perspektifnya itu terbatasi, makanya dia ngerasa keputusan yang dia pilih itu terbaik, padahal sebenarnya ada yang lebih baik daripada itu. Sayangnya dia nggak melihat itu. Terus yang ketiga adalah intuisi. Intuisi ini pendekatan dengan intuisi itu keputusan yang diambil berdasarkan intuisi. Jadi kayak pengalaman. Jadi dia itu mengamati pola-pola sebelumnya dari pengalaman dia pribadi. Manajer ini, jadi kalau misalnya ada peristiwa seperti A, maka keputusannya harus B. Itu yang namanya intuisi. Dan yang terakhir adalah pendekatan bukti atau evidence based. Nah ini yang paling relevan sebenarnya, karena dia itu mengamati per kasus dan di waktu tertentu. Karena keputusan yang diambil ini mempertimbangkan faktor kenyataan, organisasi, opini ahli, dan sebagainya. Jadi buktinya banyak banget. Nah, dalam membuat keputusan ini ada beberapa masalah. Masalah yang pertama itu masalah itu ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Untuk masalah yang terstruktur itu biasanya dapat diprediksi karena dia itu berulang kejadiannya. Sama dengan kerjaan yang selalu bisa diulang, itu tuh solusinya sama kan, satu. Penyelesaiannya itu ada yang secara prosedural, secara penyelesaiannya itu bisa dengan prosedur, peraturan, atau kebijakan. Kalau misalnya untuk penyelesaian dengan prosedur itu kejadian yang sudah bisa untuk kejadian yang sudah bisa diprediksi sebelumnya dan pemecahannya telah ditetapkan. Ini contohnya tuh kayak kecelakaan kerja. Prosedur, jadi keluarnya SOP, Standard Operation. Nah itu prosedur kerja supaya tingkat kecelakaan kerja itu berkurang, dapat ditekan. Terus yang kedua, melalui peraturan itu ya batasan-batasan.
Nih mungkin kalau misalnya kerja gitu ya, mesin itu nggak boleh menyala terus-terusan, tapi harus ada jedanya sejam 2 jam gitu kan untuk istirahat. Nah itu namanya batasan peraturan tentang kapan mesin itu boleh dipakai dan kapan nggak harus istirahat kayak gitu. Dan yang terakhir kebijakan. Itu kebijakan ini standar dalam bekerja. Ini juga 11-12 sama standard operation itu. Tapi ini lebih ke kayak yang mengatur tentang pekerja itu sendiri. Dan juga kayak apa ya, yang selalu diulu-ulukan sekarang tuh kayak undang-undang cipta kerja. Itu juga kebijakan. Dan selanjutnya, poin selanjutnya, masalah yang tidak terstruktur. Nah ini sebenarnya kan tidak bisa diprediksi dan selalu ada kejadian baru gitu ya. Penyelesaiannya ya bebas, tergantung manajernya, tergantung dari kemampuan manajernya sendiri. Di sini kemampuan dari manajer itu sendiri diuji. Sampai mana kemampuan manajer itu bisa mengatasi masalah itu. Mungkin bisa menggunakan yang evidence based barusan, karena yang paling relevan dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya kondisi. Tapi kayaknya dilanjut ke video selanjutnya aja kali ya. Di video selanjutnya akan dibahas tentang kondisi dan bias, sama tips untuk membuat keputusan lebih efektif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.